Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Master Mukmin. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan lebih lanjut kepada kalian semua, para mahasiswa di mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas, tentang inovasi, difusi, dan adopsi. Di video kali ini saya akan lebih menjelaskan bagaimana difusi itu dilakukan dan bagaimana adopsi itu dapat terjadi dalam inovasi. Meskipun pada resume sebelumnya telah saya jelaskan atau telah saya coba memberikan gambaran, dan rasanya dari tugas yang kalian sampaikan di LMS sudah cukup memberikan gambaran bahwa memang beberapa dari kalian, sebagian besar dari kalian memahami hakikat dari difusi dan adopsi dalam inovasi. Buat yang masih belum paham, semoga video ini bisa membantu ya. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sebuah ayat dari Al-Quran surat Ar-Rod ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Menggalan ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sebuah ayat yang familiar, dan saya yakin kalian juga pasti tahu dan familiar dengan ayat ini. Namun apa sih sebenarnya hubungannya dengan materi kita? Jika memang kalian telah mengikuti kursus sebelumnya atau pertemuan sebelumnya di LMS, kalian tentu tahu bahwa difusi dan adopsi itu memerlukan waktu. Tidak hanya proses mengenalkan, tapi menciptakan inovasi pun perlu waktu. Tidak hanya waktu, tapi juga memerlukan pemikiran, tenaga, biaya, investasi, sumber daya yang sangat banyak dan tidak sedikit, dan juga tidak maksudnya dan juga menghabiskan banyak energi. Dan hal itu menyebabkan atau hal itu membuat kita memang harus melakukan upaya-upaya agar inovasi itu dapat tercipta dan juga dapat didifusikan, dapat disebarkan, dan juga dapat diadopsi. Tentu saja hal itu memerlukan usaha dari diri kita sendiri, dan memang adopsi, inovasi, difusi tidak akan terjadi jika memang tidak ada usaha dari kita sendiri yang mencoba untuk menciptakan atau melakukan hal tersebut. Jadi ini perkara ikhtiar teman-teman. Jadi memang Al-Quran sudah menyatakan itu, dan memang sudah seharusnya kita meyakininya. Jadi buat yang masih kerja atau buat yang lagi kuliah mendengarkan kuliah ini, atau buat yang masih ada kuliah di tempat lain, ya anggap saja itu adalah bentuk gerak kita dalam berupaya mengubah keadaan kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Banyak sekali produk-produk inovasi yang kita gunakan sampai hari ini. Telepon genggam, WhatsApp, kemudian ilmu-ilmu akuntansi, ilmu-ilmu kedokteran yang memang diciptakan inovasinya dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ini tidak hanya baik, atau perilaku baik ini tidak hanya memberikan kebaikan bagi orang yang menerima manfaatnya, tapi juga justru kita berbuat baik kepada diri kita sendiri selaku inventor, selaku pencipta, selaku penemu, selaku orang yang berusaha memperkenalkan produk yang kita buat. Dan jika memang ada manfaat dan jika memang baik, percayalah bahwa kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, tidak semata hanya untuk orang lain. Baik, pada video ini kita akan juga singgung materi kita di sebelumnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lead time. Ya, jadi pada lead time ini adalah waktu tertentu yang dimulai dari pencarian ide baru sampai dengan merealisasikannya menjadi produk baru sehingga siap dipasarkan. Jadi lead time ini adalah proses yang dilakukan untuk menciptakan produk inovasi. Seperti saya bilang di awal tadi, bahwa memang inovasi ini diciptakan
tiba-tiba muncul, tidak tiba-tiba jadi. Di dalamnya pasti ada proses penciptaan, di dalamnya ada rejection, di dalamnya ada failure, di dalamnya ada berhasil sebagian, ada berhasil seluruhnya, sampai benar-benar si inventor yakin bahwa inilah produk yang dia inginkan. Nah, ini adalah lead time. Jadi proses ini adalah proses dalam melahirkan inovasi yang memang tidak jarang memakan dana yang tidak sedikit, tidak jarang menghabiskan energi yang banyak. Ya, jadi memang sering menghadapi kendala yang tidak mudah. Bukan hanya saja pada prosesnya, pun setelah produk jadi, masalah lagi muncul ketika memang perlu dilakukannya promosi, sosialisasi, kemudian pengenalan produk, membuat media pengenalan produk, dan lain sebagainya. Dan itu dinamakan sebagai proses difusi. Jadi lead time itu adalah waktu yang diperlukan untuk menciptakan sebuah produk inovasi, dan kendala tidak hanya muncul pada saat proses penciptaan, tapi juga ketika produk jadi, ada kendala pada saat proses difusi, inovasi, dan setelah didifusikan, tahap selanjutnya atau yang terakhir adalah tahap adopsi. Nah, dalam tahap adopsi ini juga bukan tidak ada masalah. Jadi karena memang pada faktanya produk-produk inovasi ini ada yang bertahan lama, diadopsinya ada yang hanya diadopsi dalam beberapa waktu saja, ada yang diadopsi sampai hari ini, dan memang inventor-inventor ini tidak bisa berhenti berinovasi agar produknya dapat terus digunakan dan diadopsi oleh banyak orang. Karena ingat, kebutuhan masyarakat itu semakin berkembang. Kita hidup di zaman sekarang, belajar dengan video, saya menggunakan smartphone saya, kita mungkin bisa berdiskusi di WhatsApp atau di LMS, itu adalah bagian dari inovasi, bagian dari kreativitas yang tidak berhenti, bagian dari upgrade dari inovasi. Dan yang jelas, salah satu ciri lingkungan global di abad 21 tuh orang-orang pengennya yang pertama mudah, kan tentu masih ingat materi saya yang ini. Kemudian orang pengen murah, orang pengen cepat, orang pengen efisien, dan tidak berhenti sampai situ. Jika semua orang sudah memiliki keempat komponen ini dalam hidupnya, orang masih mencari satu hal, yaitu lifestyle atau gaya hidup. Kadang-kadang memang market yang seperti ini atau market lifestyle ini juga cukup menjanjikan bagi pasaran-pasaran produk inovatif untuk kalangan-kalangan tertentu, khususnya yang menengah ke atas. Baik, materi selanjutnya atau slide selanjutnya ini adalah hakikat difusi yang diperkenalkan oleh Gabriel Traid. Dia adalah seseorang sosiolog Prancis, dan dia menemukan ini namanya S-shaped diffusion curve pada tahun 1903. Kurva ini menjelaskan bahwa terdapat dua sumbu, yakni sumbu yang menjelaskan tingkat adopsi, ya. Jadi sumbu yang menjelaskan tingkat adopsi ini di sini nih, number of percentage of adopters, dan ini adalah waktu yang diperlukan sampai dengan produk diadopsi. Bentuknya S-shape seperti ini, artinya semakin banyak adoptersnya, waktu yang diperlukan untuk difusi itu juga semakin lama untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Jadi semakin sedikit memang memperkenalkannya semakin mudah. Ini tentu saja kurva ini menggambarkan secara jelas bahwa memperkenalkan produk kepada lingkungan sekitar itu lebih mudah dibandingkan memperkenalkan produk ke masyarakat luas. Dan jika memang kita ingin memperkenalkan produk yang kita ciptakan ke masyarakat luas, tentu akan memakan waktu yang lebih lama karena memang cakupan sasaran marketnya lebih luas. Jadi ini adalah hakikat difusi. Setelah difusi, tentu saja kita akan memasuki tahap yang dinamakan adopsi. Pada tahapan ini adalah 5 kategori adopter atau orang-orang yang mengadopsi produk-produk inovasi setelah proses difusi dilakukan, tentu saja. Dan ini adalah sebarannya. Yang pertama adalah innovative leaders atau innovator. Ini jumlahnya hanya 2%. Siapakah orang-orang di kelompok ini? Orang-orang di kelompok ini adalah orang-orang yang memakai produknya
tidak hanya memakai, dia yang duluan pakai. Setelah dia duluan pakai, dia tidak hanya duluan pakai, dia juga mereview, memberikan feedback, memberikan saran, dan juga kelompok ini memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan-perbaikan produk kepada inventor, kepada orang-orang yang menciptakan produk yang mereka pakai atau yang mereka review. Kelompok ini sedikit sekali jumlahnya, hanya 2% dari total adapters, dan kelompok ini meskipun sedikit jumlahnya tapi cukup berpengaruh untuk memasarkan atau melakukan difusi dari inovasi. Jadi kelompok ini cukup influencing enough ya. Jadi mereka bisa mempengaruhi orang agar bisa menggunakan produk inovatif. Yang kedua adalah tahap opinion leaders atau early adopters ya. Jadi di sini ada 14% jumlahnya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman ya, orang-orang pada kategori opinion leaders atau early adopters. Dan mereka itu tidak memakai produk. Bedanya dengan innovators menggunakan produknya terlebih dahulu. Kalau opinion leaders atau early adopters, dia tidak menggunakan produknya dulu. Jadi dia melihat dulu apakah produk tersebut bermanfaat untuk dia atau tidak. Jadi jika dirasa bermanfaat, maka dia akan mengadopsi produk tersebut. Dan kebanyakan penggunaan produk inovasi di adapter di kategori opinion leaders itu sebagian besar dipengaruhi oleh keberadaan innovative leaders. Jadi mereka ini masih terpengaruh oleh innovative leaders yang tadi 2%. Selanjutnya ada early majority. Early majority ini adalah konsumen produk inovatif secara umum. Ya memang sama seperti opinion leaders, mereka juga mengikuti tren, tapi mereka juga melihat apakah produk tersebut bermanfaat untuk mereka atau tidak. Jika memang mereka rasa tidak bermanfaat, mereka akan menolak produk tersebut. Jadi acceptance-nya 50-50 antara accept dan rejection terhadap produk inovasi. Bergantung sekali lagi pada kebermanfaatan produk. Ada lagi late majority. Nah, kalau late majority ini sama, mereka juga ngikutin tren, tapi mereka tidak bisa serta-merta mengadopsi produk inovatif yang baru. Kenapa? Karena selain mereka mempertimbangkan kebermanfaatannya, mereka juga mulai meng-compare, kalau di kategori ini ya, mereka mulai meng-compare dengan kebutuhan lain yang lebih urgent bagi mereka. Sebagai contoh misalnya, ketika dikeluarkan sebuah produk smartphone terbaru dengan harga misalnya 20 juta let's say, kelompok ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu matang-matang bukan hanya segi kebermanfaatan produk bagi mereka, tapi juga apakah akan berebutan dengan kebutuhan lainnya. Jadi memang kenapa mereka dikategorikan sebagai late majority, karena jika mereka merasa itu bermanfaat tapi mereka terbatas secara finansial, mereka tentu akan melakukan rejection terhadap produk inovasi. Hal itu tidak terjadi pada early majority ya, tapi terjadi pada kategori late majority. Sama, mungkin kecenderungannya 60-40 lah. Jika memang terbentur financial, mereka tentu akan 60% rejection, tapi jika tidak 40% accepted. Yang terakhir adalah last adopters atau laggards. Kelompok ini adalah kelompok yang resisten, yang skeptis, yang tidak begitu tertarik menggunakan produk baru, tidak terlalu tertarik untuk menggunakan produk-produk inovatif, karena memang mereka sudah anti inovasi lah istilahnya ya. Jadi yang ada aja cukup gitu. Jadi ya sudah begini saja cukup, jadi tidak perlu menggunakan produk-produk inovasi. Nah, biasanya late adopters ini akan menggunakan produk inovasi kalau yang pertama sudah turun harga. Artinya kenapa makanya late adopters, orang sudah pakai yang terbaru lagi, mereka baru pakai setelah harganya turun, atau mereka pakai yang second, yang bekas. Gitu. Ini adalah kelompok kategori dari last adopters. Jadi ini adalah new idea adapter groups. Jadi kelompok atau kategori adapter berdasarkan grupnya. Jadi ada
innovator, ada opinion leaders atau early adopters, ada early majority, late majority, sama laggards atau last adopters. Rogers tahun 1971 memberikan tahap adopsi, 5 tahap adopsi. Yang pertama ada sadar, yang kedua minat, yang ketiga menilai, yang keempat mencoba, yang kelima menerapkan. Ini kalian bisa baca apa sih ciri-ciri atau seperti apa sih. Ini kalian mungkin juga mengalami hal ini. Kita mungkin ada produk baru, let's say kita sebut brand iPhone 11 Pro misalnya, atau iPhone 11 Max Pro misalnya. Kita tahu, kita tertarik, dan kita tahu sekilas itu, jika itu yang kita lakukan berarti kita sudah ada di tahap sadar atau awareness. Jika kita suka, minat, atau kita naik tahap ke tahap minat, kita biasanya akan mencari informasi dan mencoba memahami lebih dalam tentang produk knowledge-nya. Apa kehebatan dibanding produk sebelumnya, kemudian kenapa harganya bisa mahal, apa yang berbeda, itu kita sudah mulai minat. Jika kita naik lagi, kita akan masuk ke tahap menilai. Kalau menilai itu menyatakan ingin, pengen, suka, manfaatnya bagus, fiturnya menarik, canggih, beda dengan yang saya punya sekarang. Nah, itu kita sudah naik ke tahap menilai produk. Nah, kita bisa dikategorikan sebagai pencoba atau yang mencoba, atau hampir menjadi adapters. Itu ketika kita udah mulai melaksanakan atau menggunakan, coba-coba beli, pakai, kemudian review. Nah, kita naik kelas tuh ke kelas mencoba. Nah, ketika kita sudah masuk ke kelas menaik ke kelas menerapkan, ini adalah kelas yang memang selalu memakai, selalu update tanpa pertimbangan. Ketika ada update dia akan langsung pakai, ada update langsung pakai, karena memang pada tahapan ini orang sudah tidak lagi ragu terhadap perubahan atau inovasi dari produk yang sudah mereka gunakan. Jadi ini adalah 5 indikator tahap adopsi, mulai dari sadar sampai dengan menerapkan. Semoga sampai sini cukup jelas ya. Ini adalah salah satu cara untuk mempercepat proses difusi. Jadi difusi inovasi itu bisa dipercepat menurut sebuah penelitian, nanti referensinya ada di akhir. Dapat dipercepat dengan melakukan kolaborasi. Ini contohnya. Pertama, ini ada Vans X Supreme. Kolaborasi antara Vans, sepatu Vans, dan brand Supreme. Kita tahu semua ini brand high end. Jadi ini merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh dengan co-branding istilahnya ya. Mungkin para pakar co-branding bisa menjelaskan lebih lanjut. Ada lagi di sini ada Nike dan Apple. Tentu sudah pada tahu produknya, yaitu Apple Watch. Betul. Ini juga bentuk co-branding, memperkenalkan produk inovasi secara lebih cepat dengan melakukan collaboration branding. Ada lagi nih sepatu Nike. Ini kolaborasi dengan Kanye West, rapper ternama di Amerika. Kemudian Oreo, banyak sekali kita menemukan produk Oreo dimanapun melakukan co-branding, bekerja sama dengan Cadbury, ini dengan ice cream gitu, dan juga brand-brand lain berkolaborasi dengan ice cream. Ini tentu saja adalah produk-produk inovasi, produk-produk baru, produk-produk yang tidak ada sebelumnya, produk-produk yang melakukan pola inventif sistematis dari produk yang sudah ada. Jadi nggak benar-benar bikin produk baru sebenarnya, hanya saja dengan melakukan co-branding ini mereka bisa menjadi pionir atau yang pertama, karena memang kolaborasinya dirasa cukup fantastis bagi pasar dan juga menarik untuk diadopsi produknya. Nah, sebelum kita masuk ke penghujung kuliah kita, ini ada lagi Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Apa sebenarnya hakikat dari inovasi, difusi, dan adopsi yang dicoba dirangkum dalam ayat ini? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi ini adalah ayat yang tidak sekedar menyatakan bahwa menciptakan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu adalah hal yang biasa terjadi. Tapi bisa kita perhatikan, misalnya tukang es krim itu
banyaknya keluar tentu di siang hari. Mayoritas ya, saya tidak bilang selalu, atau misalnya malam-malam itu munculnya tukang sekoteng gitu, anget-anget malam-malam hari muncul tukang sekoteng, meskipun mungkin ada beberapa ya tukang sekoteng jualan siang-siang, tapi kebanyakan memang mereka munculnya malam hari. Karena apa? Karena memang disilih bergantinya siang dan malam, mereka bisa berpikir, mereka memiliki akal bahwa banyak yang beli loh di momen tersebut, ketimbang mereka dijual di malam hari atau ketimbang mereka jual di siang hari. Dan juga inovasi-inovasi lainnya yang dilakukan dan kita konsumsi sampai sekarang itu tentu saja sebuah pemikiran dari akal yang memaknai bahwa penciptaan langit dan bumi bersilih bergantinya malam dan siang menunjukkan bahwa kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan di dalamnya untuk melalui itu semua, melalui malam dan siang, hidup di bumi, kemudian konsumsi dan lain sebagainya. Itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan di situ, dan memang jika kita berpikir melihat peluang, bagi orang yang berakal itu adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda apapun, tanda-tanda peluang pasar mungkin, tanda-tanda bahaya mungkin, tanda-tanda adanya keberkahan mungkin, dan banyak hal seperti itu. Dan terakhir di akhir video ini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, jika memang kalian sudah lihat video ini, untuk daftar hadir tolong komen di kolom komentar nama, NIM dan kelas dengan format nama lengkap, kemudian titik 2 NIM, kemudian titik 2 kelasnya apakah reguler atau kelas sore ya. Jadi saya minta tolong kalian komentar di bawah bahwa kalian telah menonton video ini. Saya yakin kalian sudah punya akun YouTube masing-masing, karena pasti punya Gmail atau handphone yang ada Android-nya. Setelah itu di Unidakul akan ada assignment, kalian akan lihat seperti apa tugasnya. Jadi setelah ini langsung lari kita ke Unidakul. Dan ini adalah sumber referensinya yang saya gunakan untuk PowerPoint ini. Dan memang ini ada satu kelupaan, Al-Quranul Karim ada di referensi PowerPoint ini juga. Nanti akan saya tambahkan atau saya masukkan nanti di LMS. Jadi kalian bisa download juga ini PowerPoint-nya di LMS kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Saya juga akan tetap terus merekap selama memang social distancing wabah coronavirus ini terjadi. Diharapkan kalian memang belajar di rumah, mengoptimalkan waktu di rumah, olahraga di rumah, mengaji di rumah, dan lakukan hal-hal positif lainnya yang dapat memang meningkatkan imunitas tubuh kita melawan virus ini. Dan sekali lagi semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi di kelas ya. Belajar yang serius. Dengan belajar di rumah kalian mungkin lebih boros kuotanya karena mungkin nggak kantor, nggak dapat wifi, tidak apa-apa. Kita lalui ini bersama dan kita pasti bisa ya. Jadi demikian kuliah pada sesi kali ini. Akhir kata, wallahu yaqulul haq wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.